Apa sih sebenarnya haji furoda itu? Nah, sederhananya begini. Haji furoda, atau visa mujamalah, adalah jalur haji yang visanya diberikan langsung oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, di luar kuota resmi yang diterima pemerintah Indonesia. Karena di luar kuota resmi, biasanya prosesnya jauh lebih cepat, antreannya nyaris tidak ada. Tapi tentu saja, ada harga yang harus dibayar. Biayanya paling mahal di antara semua jenis haji. Tahun ini saja, informasinya bisa tembus 370 juta sampai hampir 1 miliar. Dengan durasi yang lebih singkat, sekitar 16-24 hari, dan fasilitas premium, seperti hotel dekat Masjidil Haram, transportasi nyaman, pokoknya serba eksklusif. Tapi kemewahan dan kecepatan ini ternyata punya risiko. Menurut undang-undang kita, haji furoda ini murni urusan bisnis antara jemaah dengan agen perjalanan atau travel. Pemerintah Indonesia hanya bertanggung jawab untuk haji yang menggunakan kuota resmi. Travel yang memberangkatkan haji furoda wajib berizin PIHK dan lapor ke Kemenag. Kalau tidak, bisa kena sanksi. Nah, konflik dimulai di sini. Si waktu keberangkatan, kabar buruk itu datang. Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk tidak menerbitkan visa haji non-kuota tahun ini, termasuk haji furoda. Dan ini kabarnya bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk seluruh dunia. Mengapa? Menurut informasi dari DPR, alasan utamanya adalah karena adanya potensi penumpukan jemaah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Mereka ingin memastikan semua jemaah yang berangkat memiliki visa resmi dan kuota lokasi yang sesuai. Niatnya baik, demi kelancaran ibadah haji secara keseluruhan. Tapi dampaknya sangat besar, terutama bagi travel-travel penyelenggara haji furoda. Apa yang akan terjadi? Mereka sudah telanjur membayar berbagai layanan di Saudi. Biaya masyair seperti layanan di Arafah, Musdalifah, Mina, tiket pesawat yang sudah melambung tinggi, pemesanan hotel, bahkan ada yang sudah meningkatkan hotel ke bintang 5 demi jemaah mereka. Semua itu dilakukan dengan asumsi visa akan terbit seperti tahun-tahun sebelumnya. Kerugian mereka? Menurut Asosiasi Travel, bisa ratusan juta per travel, bahkan ada yang tembus miliaran rupiah jika jemaahnya banyak. Ini pukulan telak bagi mereka. Dan yang paling merasakan pedihnya, tentu para calon jemaah. Seperti Mas Naufal, 31 tahun, yang rencananya berangkat haji furoda bersama istrinya tahun ini. Mereka sudah membayar ratusan juta rupiah sejak Ramadan lalu. Ratusan juta. Tapi sampai detik-detik terakhir, visa tak kunjung keluar. Hati digantung ketidakpastian. Beliau berharap bisa berangkat tahun depan, atau setidaknya uangnya dikembalikan penuh jika tidak bisa. Meskipun beliau memahami, mungkin ada sebagian dana yang memang sudah terpakai untuk persiapan awal. Tapi tetap saja, uang sebesar itu, impian sebesar itu, kandas begitu saja. Pemerintah kita, Menteri Agama dan Menteri Luar Negeri sudah angkat bicara. Mereka memahami situasi ini dan berjanji akan membantu berkomunikasi dengan pihak Saudi. Tapi mereka juga menegaskan, penerbitan visa haji ini sepenuhnya kewenangan Kerajaan Arab Saudi. Indonesia tidak punya kendali atas itu. Di sisi lain, ada pandangan kritis dari Forum Konsumen Berdaya. Mereka menyebut insiden ini sebagai bentuk pelanggaran hukum oleh travel haji. Korban furoda ini masif, dan mereka siap mendampingi jemaah untuk menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana. Mereka bahkan menduga, korban furoda ini masif, dan mereka siap mendampingi jemaah untuk menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana. Mereka bahkan menduga, ada unsur mafia yang bermain, melibatkan oknum dari travel, Saudi, bahkan mungkin oknum di Kemenag, yang memperjualbelikan slot furoda ini. Dugaan ini tentu harus dibuktikan, tapi ini menunjukkan betapa kompleks dan emosionalnya masalah ini. Mereka juga mengingatkan, pastikan travel yang Anda gunakan benar-benar terdaftar resmi dan berizin dari Kemenag. Jadi, sahabat Podai, bagaimana sebuah impian suci, ibadah yang diidamkan, bisa berbenturan dengan realitas regulasi, kewenangan antar negara, dan juga urusan bisnis. Di satu sisi, ada keputusan pemerintah Saudi yang mungkin demi kebaikan jemaah secara keseluruhan, mencegah kepadatan ekstrim. Di sisi lain, ada travel yang merugi besar karena sudah investasi. Dan yang paling pilu, ada jemaah yang tabungannya, impiannya, ratusan juta rupiahnya, kini terkatung-katung. Polemik ini membuat kita merenung tentang pentingnya kehati-hatian dalam memilih jalur ibadah, tentang transparansi antara travel dan jemaah, dan tentang bagaimana kita menyikapi situasi di luar kendali kita. Pertanyaannya sekarang, melihat semua masalah dan konflik ini, siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas nasib para jemaah haji furoda yang batal berangkat ini?
Bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia bertindak lebih jauh untuk melindungi warganya dalam kasus-kasus seperti ini di masa depan? Dan bagi Anda yang punya niat berhaji, apa pelajaran berharga dari insiden visa furoda ini? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ada solusi terbaik bagi para calon jemaah furoda yang terdampak.